Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2026. Perkenalkan, saya Arja Samlan, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 4 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011112916. Pada hari ini tanggal 3 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPIT Ihsan Kamil Kota Bima kelas 9 dengan materi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar, pertama kita absen dulu ya. Atta, Faiz Rizkullah, Fakir Nala Ajam. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta kesediaan Abang Faiz untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kepada Abang Faiz yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kita memulai dengan doa, pelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, abang-abang sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, tentunya apa sih yang akan kita dapat dari pembelajaran ini? Makanya mulai dari awal kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita mampu membaca Quran surah Al-Qasas ayat 77. Nah, selanjutnya adalah kita mampu mengartikan perkata terkait dengan Quran surah Al-Qasas ayat 77. Nah, baru yang terakhir kita mampu menjelaskan kandungan Quran surah Al-Qasas ayat 77 tentang keseimbangan hidup di dunia, akhirat, dan larang berbuat kerusakan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Sebelum nanti kita masuk di pembahasan pembelajaran, ini yang akan kita bahas selama beberapa jam ke depan. Tentunya, abang-abang sekalian, sebagai pemantik awal, Ustadz ingin mengetes sejauh mana pengetahuan kita atau ingatan kita terkait dengan peran sebagai seorang khalifah. Jadi Ustadz akan bagikan satu persatu lembar kepada kita semua untuk dijawab terkait dengan pertanyaannya. Pertanyaannya sudah ada di depan. Tuliskan apa saja yang terlintas di benak kalian saat mendengar kata khalifah. Ustadz kasih waktu 3 menit untuk menuliskan. Silahkan ditulis. Jangan lupa di atasnya dituliskan nama. Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan semua ballpointnya ditanggalkan, disimpan. Kita lanjut pelajaran kita. Jadi ada pertanyaan dari Ustadz ini. Kalian perhatikan di dalam ini.
Pertanyaannya adalah, menurut kalian mana yang lebih penting? Mengejar kesuksesan di dunia atau mempersiapkan bekal untuk akhirat? Dua-duanya. Oke, siapa yang coba angkat tangan? Yang memilih mengejar kesuksesan dunia? Yang mengejar akhirat? Angkat tangan. Oke, satu. Oke, dua. Oke. Yang memilih dua-duanya? Oke. Kira-kira kenapa memilih dunianya? Kenapa kita harus imbang antara dunia dan akhirat? Karena Jika kita hanya mengejar akhirat, kita akan kesulitan di dunia ini. kesulitan di dunia ini. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Abang Muhammad. Jadi antara dunia dan akhirat kita harus seimbangkan. Tapi ada yang harus kita prioritaskan, yaitu apa? Akhirat. Baik. Ini adalah Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang akan kita bahas pada hari ini. Ustadz baca, nanti kalian ikut di belakang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad. Wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Oke. Coba Abang Almer bacakan surah Al-Qasas ayat 77. Suaranya dibesarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibak minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Oke.
Bang Rizky bacakan artinya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagaimana bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke. Jadi ayat ini sungguh luar biasa ketika misalnya kita dihadapkan dengan persoalan dunia, maka ayat ini mengajak kita untuk berbuat baik. Berkata-kata baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah itu sudah berbuat baik kepada kita, menjaga aib kita. Kita menjelek-jelekan orang lain sementara Allah itu sudah menutup aib kita. Maka apa? Bertutur katalah baik dengan orang lain. Sebelumnya kita sudah membahas surah Al-Baqarah ayat 30. Kalau sebelumnya kita membahas dialog antara Allah dan malaikat terkait dengan ciptaan Allah, yaitu manusia, maka hari ini kita akan membahas tentang ciptaan Allah dan fungsinya dan bagaimana cara berikhtiarnya di bumi, yaitu dengan senantiasa beribadah, terus senantiasa saling berbuat baik dan tidak melakukan kerusakan. Baik, kita akan memulai dengan mengisi kolom-kolom yang masih kosong ini. Tentunya dari Al-Quran Surah Al-Qasas tadi kita belajar untuk mengisi kolom kosong ini dengan menerjemahkan per kata. Ustaz membagi, kita berurutan saja dari Abang Noval nanti sampai Abang Aci di belakang untuk mengisi kolom-kolom ini. Mulai dari Noval yang keras. Wabtagi Artinya? Dan carilah. Oke, betul. Allah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Oke, betul. Ad-darul akhirat. Artinya? Pahala negeri akhirat. Pahala negeri akhirat. Lanjut. Wala tansa. Tetapi janganlah kamu lupakan. Abang Muhammad? Nasibaka, bagianmu. Oke, betul. Lanjut. Dan duniamu. Oke, lanjut. Wahsin, berbuat baiklah kepada orang lain. Berbuat baiklah kepada orang lain. Lanjut. Orang yang berbuat kerusakan. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, biar kita semangat di pagi hari ini, tolong semuanya berdiri dulu. Ayo semua berdiri. Oke, sudah kita bisa mulai? Coba, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Oke, selanjutnya kita berdiskusi. Di sini ada 4 contoh studi kasus yang akan kita bahas. Jadi Ustadz bagi dulu sebelumnya. Di sini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Ustadz kasih waktu 2 menit untuk membuat kelompok. Silakan. Ini soalnya sudah ada di sini, tinggal kalian kerjakan. Jangan lupa tulis nama di atas itu, nama berempat. Waktu 15 menit untuk mengerjakan itu. Studi kasus pertama, yaitu Aldi selalu mendapat nilai tinggi di kelas.
saat ulangan. Banyak teman yang belum paham pelajaran, tetapi Aldi tidak mau berbuat karena takut tersaingi. Jadi pertanyaannya adalah, sikap apa yang kurang baik dari Aldi? Dan bagaimana seharusnya Aldi bersikap sesuai Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Studi kasus yang kedua, Rina mendapat uang jajan cukup dari orang tuanya. Ia sering jajan berlebihan dan membuang makanan. Sementara ada temannya yang jarang membawa bekal ke sekolah. Pertanyaannya adalah, apakah Rina sudah menggunakan nikmat Allah dengan baik? Nah, apa contoh sikap yang baik sesuai dengan Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Kasus ketiga, Fajar aktif dalam OSIS dan sering mengikuti kegiatan sekolah. Namun, ia sering menunda sholat karena sibuk rapat dan bermain bersama temannya. Nah, kesalahan apa yang dilakukan Fajar? Nah, bagaimana cara menyimbangi kegiatan dunia dan akhiratnya sesuai dengan Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Yang keempat, beberapa siswa membuang sampah sembarangan di halaman sekolah dan mencoret-coretnya meja kelas. Nah, mengapa perbuatan tersebut termasuk merusak lingkungan? Nah, sikap apa yang seharusnya mereka lakukan sesuai Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Silahkan berdiskusi bersama temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada studi kasus pada topik keseimbangan dunia akhirat dan larangan dosa. Untuk intinya akan dijelaskan oleh Naufal. Kasusnya, Aldi selalu mendapatkan nilai tinggi di kelas saat ulangan. Banyak teman yang belum paham pelajarannya, tetapi Aldi tidak mau membantu karena takut tersaingi. Pertanyaannya, 1. Sikap apa yang kurang baik dari Aldi? Jawabannya, sikap sombong, tidak ingin berbagi ilmu, dan tidak mau membantu sesama, terlalu mengejar dunia. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana seharusnya Aldi bersikap sesuai Quran Surah Al-Qasas ayat 77? Jawabannya, Aldi seharusnya berbuat baik kepada sesama dengan cara mengajari teman-temannya yang tidak paham. Aldi juga seharusnya menyeimbangkan sikap mengejar diri sendiri dan membantu teman sebagai sedekah ilmu untuk bagian dari bekal yang tidak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, dari Ustadz, apa nilai dari Quran Surah Al-Qasasnya tadi untuk studi kasusnya? Selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Oke, selalu berbaik agar mendapat keseimbangan antara dunia dan akhirat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil diskusi kami dengan materi keseimbangan dunia akhirat dan larangan dosa. Kasusnya adalah Rina mendapatkan uang jajan cukup dari orang tuanya. Ia sering jajan berlebihan dan membuang makanan. Sementara ada temannya yang jarang membawa bekal. Lengkapnya akan dijelaskan oleh Muhammad. Pertanyaan diskusi nomor 1. Apakah Rina sudah menggunakan nikmat Allah dengan baik? Jawabannya belum, karena dia tidak memanfaatkan uang jajannya dengan baik. Pertanyaan nomor 2. Apa contoh sikap yang lebih baik sesuai dengan Quran Surah Al-Qasas ayat 77? Jawabannya, jika kita memiliki uang lebih, kita menyimpannya atau berbagi kepada teman agar kita bisa sambil mengejar akhirat. Karena jika kita hanya mengejar dunia, kita akan lupa bahwa kita di dunia hanya sementara dan di akhiratlah tempat kita selamanya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Ya.
Oke, silakan Bang Kevin. Apa keterkaitan antara kalian seperti boros atau tidak mau berbagi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Qasas ayat 77? Jika kita boros atau berbagi, kita akan kita akan kita akan susah mengajar akhirat, karena boros dan berbagi akan menjadi kebiasaan kita. Sedangkan jika kita berbagi, itu akan menjadi kebiasaan yang baik dan kita juga bisa mengajar akhirat kita. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil presentasi kami tentang keseimbangan dunia akhirat dan larangan merusak. Pada studi kasus ini, Fajar aktif dalam OSIS dan sering mengikuti kegiatan sekolah, namanya sering menunda sholat dan sibuk rapat atau bermain bersama teman. Mungkin jawaban bisa lebih lengkap dijelaskan oleh Fajar. 1. Kesalahan apa yang dilakukan Fajar? Kesalahan yang dilakukan Fajar adalah ia tidak ingin menyimbangi antara dunia dan akhirat. Dia tidak ingin beribadah. Dia lalai dalam waktu yang diberikan oleh Allah untuk beribadah. Nomor 2. Bagaimana cara menyeimbangkan kegiatan dunia dan akhirat? Dia harus selalu mengingat bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus disyukuri. Cara menyukurinya adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyimbangi antara dunia dan akhirat. Oke. Jadi studi kasusnya adalah Fajar yang aktif berorganisasi yaitu di OSIS. Nah, apa motivasi buat kita sebagai anak-anak remaja yang aktif bermain gitu, yang lupa bermain gadget gitu, yang lupa dengan waktu sholat gitu, dari studi kasus tadi. Seharusnya anak-anak remaja itu bagaimana ketika dia asik bermain? Ketika remaja yang seriusan saat bermain, dia harus selalu mengingat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cuma sebentar. Dia harus menyimbangi antara dunia dan akhirat. Ya, harus menyimbangi dunia dan akhirat. Intinya adalah waktunya sholat. Waktunya kita untuk bermain atau berorganisasi, maka laksanakan. Jadi tidak saling tumpang tindih. Saatnya sholat, malah berorganisasi atau bermain. Saatnya nanti untuk bermain, baru mulai ingat, ya udah terlambat. Zuhur mendekati asar, asar udah mendekati maghrib. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2, 3. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat akan menjelaskan jawaban studi kasus kami. Contoh kasusnya adalah beberapa mahasiswa membuang sampah sembarangan di kamar sekolah dan di kelas. Dan jawaban tersebut akan disampaikan oleh Abang Iqbal. Keraskan lagi volumenya. Karena bisa membuat penyakit pada lingkungan sekitar sekolah dan membuat lingkungan menjadi terlihat kotor atau membawa penyakit. Metode dari kelas atau teknik bisa membuat kemenangan pada sekolah tidak enak dilihat. Kedua, sikap yang saya jelaskan untuk saya soal surat Al-Qasas 78 dan 70, jangan membuat kerusakan. Oke, ada yang mau ditanyakan dari pembahasan tadi? Studi kasusnya adalah siswa itu membuang sampah sembarangan dan mencoret-coret kelas. Oke. Banyak mau bertanya? Oke, silakan. Bagaimana caranya agar siswa tidak membuang sampah dan tidak mencoret-coret meja
maupun tembok. Oke, bagaimana caranya siswa itu agar tidak membuang sampah sembarangan dan tidak coret-coret gitu? Bisa dilakukan secara integur atau membuat aturan agar siswa bisa tidak membuang sampah sembarangan. Oke, dibuatkan aturan dan ditegur dan buatkan aturan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, abang-abang sekalian. Jadi materi kita hari ini tentunya sebagai refleksi bagi kita semua bahwa bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Nah, apa maknanya bagi seorang pelajar? Bahwa ketika kita urusannya dunia, kita belajar tentang ilmu pengetahuan, kita belajar tentang ilmu sosial dan sebagainya, maka sungguh-sungguhlah. Dan ketika memikir akhirat, maka sungguh-sungguhlah juga dalam hal ibadah. Seakan-akan esok hari kita tidak ada. Ada seorang ulama itu menyampaikan begini: berbuat baiklah kalian di pagi hari, seakan-akan sore hari kita tidak ada. Berbuat baiklah kalian di sore hari, seakan-akan besok pagi kalian sudah tidak ada. Jangan sampai hal yang kita wariskan di sore hari itu adalah perbuatan jahat dan esok harinya kita meninggal. Utamakanlah berbuat baik dan jaga ibadah kita di malam hari, seakan-akan besok kita tidak ada. Oke, jadi abang-abang sekalian, Quran surah Al-Qasas ayat 77 ini mengajarkan kepada kita agar menggunakan semua nikmat yang diberikan Allah itu untuk meraih kebahagiaan akhirat tanpa melupakan kewajiban di dunia. Mengejar dunia, semua nikmat yang Allah berikan kita kejar dunia dan juga akhirat. Sebagai pelajar, kita harus menyeimbangkan belajar, beribadah dan berbuat baik kepada sesama. Allah juga melarang dengan tegas segala bentuk perbuatan yang dapat merusak diri sendiri. Apa contohnya? Merusak diri sendiri. Merokok, memakai obat terlarang, minum khamar, main judi, apalagi pacaran, menggunakan kendaraan di bawah umur dan sebagainya. Dan berbuat rusak kepada orang lain. Apa berbuat rusak kepada orang lain? Kita membuli, kita mencuri, kita mengancam, berzina dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh berbuat kerusakan di diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Oleh karena itu, setiap nikmat yang kita miliki harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Oke, lanjut. Abang-abang sekalian, demikian terkait pelajaran kita terkait menjaga lingkungan kita, terus imbangi dunia dan akhirat kita, berbuat baik, jangan sampai berbuat kerusakan. Nah, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas terkait dengan hadis. Hadisnya yaitu apa? Ar-Rahimuna yarhamuhum, Ar-Rahmanu Rahmun. Man fil ardi yarhamkum man fis samai. Orang-orang yang menyayangi itu akan disayangi oleh dan Zat yang Maha Penyayang. Hendaknya kalian sayangi orang yang berada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh Zat yang di atas langit. Oke, kita cukup sekian karena waktu sudah selesai. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.